Pelajaran Bahasa Indonesia dan serta Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMK Negeri 1 Kendal. Dan tak lupa pula kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kendal yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam ini. Sholawat serta salam kita junjungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan langkah-langkah pembuatan bolero. Sebelum kita membuat bolero, kita harus memahami apa itu bolero, ciri-ciri bolero, fungsi bolero, manfaat atau kelebihan pemakaian bolero, alat dan bahan pembuatan bolero, serta langkah-langkah membuat bolero. Simak beberapa penjelasan dari saya mengenai bolero. Pengertian bolero adalah semacam blus pendek dengan atau tanpa kancing, model plastik badan dengan ukuran setengah dada dan terbuka di bagian depan, serta berlengan pendek atau panjang. Bolero juga bisa berbentuk seperti jaket pendek atau seolah-olah sebuah jaket yang panjangnya di atas pinggang atau sampai pinggang dan mempunyai garis kurva atau lengkung dari tengah muka ke samping. Ciri-ciri bolero: jaket pendek, panjang di atas pinggang atau sampai pinggang, dengan atau tanpa model garis kurva atau lengkung dari tengah muka ke samping. Memakai hiasan bordir atau jumbai-jumbai, memakai lengan pendek atau lengan panjang, atau tanpa menggunakan kancing. Fungsi bolero adalah sebagai busana luaran atau outer pendek dan dikenakan dengan blus bergerak tinggi serta dipadu dengan rok bawah atau celana. Manfaat atau kelebihan memakai bolero: 1. Tidak terlalu panas, apalagi jika bolero yang terbuat dari bahan rajut. Yang kedua, terlihat fashionable dan fleksibel dalam pemakaian. Yang ketiga, mudah dilepas dan mudah dipakai kembali. Yang keempat, bisa dipakai untuk acara resmi maupun santai. Jenis-jenis bolero. 1. Bolero matador merupakan jenis atau model bolero yang digunakan untuk laki-laki. Yang kedua, bolero resmi merupakan jenis atau model bolero yang berfungsi untuk pemakaian pada kegiatan resmi. Pemakaian bolero jenis ini bisa dipadukan dengan gaun resmi yang senada warnanya maupun berbeda atau sebagai variasi. Yang ketiga, bolero kasual merupakan jenis atau model bolero yang pemakaiannya bersifat lebih santai dan pemakaian bahan atau kain utama lebih bervariasi baik dari segi warna maupun jenisnya. Bahan utama pembuatan bolero yaitu katun atau batik, digunakan pada pembuatan bolero untuk kesempatan formal. Brokade atau titel atau organdi atau rajut, digunakan pada pembuatan bolero untuk kesempatan pesta. Denim digunakan pada pembuatan bolero untuk kesempatan santai atau bolero kasual. Kulit atau Oscar digunakan pada pembuatan bolero untuk kesempatan santai atau bolero kasual. Kain furing digunakan untuk lapisan dalam bolero sebagai bahan furing atau lining. Tricot digunakan untuk melapis bahan utama agar kelihatan lebih tegas teksturnya. Biasanya bahan utama yang menggunakan tricot sebagai bahan pelapis adalah kain batik, kain katun, dan denim. Renda atau garnitur busana yang biasa digunakan pada bolero. Alat dan bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan bolero adalah gunting kain, spool, skoci, gunting benang sesuai kain bolero, pola bolero, meteran, kapuce, jarum pentul, jarum tangan, penggaris, dan masih banyak lagi. Sebelum menjahit bolero, sebaiknya kita memakai celemek dan memeriksa mesin jahit apakah sudah bisa dipakai dengan baik atau belum. Dan berikut langkah-langkah pembuatan bolero. 1. Satukan badan depan dan belakang dengan cara bagian B kain bertemu dengan bagian B kain. Lalu yang kedua, jahit pada bagian bahu dengan kampu 1,5 cm, jahitan dikunci. Yang ketiga, setelah bahu jahit tepi kain bagian kanan dan bagian kiri, badan depan dan badan belakang dengan cara bagian bawah bahu ke bawah atau diukur lebar lengan dari bahu sampai ke bawah lebar lengannya berapa, terus bawah lebar lengan dijahit sampai ke bawah baju yang diinginkan. 4. Jahit tepi lengan pada bagian bulu, lalu diobias tepi lengan dengan kampu tertutup. Yang kelima, setelah mengobias tepi lengan, dilanjutkan mengobias kampu bahu kanan dan kiri serta badan samping kanan dan samping kiri dengan kampu terbuka. Untuk 6,
jahit lengan atas atau bawah. Cara menjahit lengan: pada bagian ujung dilipat setengah sentimeter ke bagian buru, terus dilipat lagi 1 cm ke bagian buru dan dijahit di bagian atas bahan tas kain. Lakukan hal yang sama pada lengan satunya. Yang ketujuh, untuk lengan yang tidak dilipat, bagian bawahnya itu disatukan dengan badan depan dan badan belakang, lalu dijahit dengan kampu 1,5 cm bagian tepi. Cara yang ke-8, jahit tepi badan bagian bawah kain. Cara menjahitnya sama dengan cara menjahit tepi lengan bawah, seperti cara poin yang ke-7. Kalau lebih detailnya, dari sini muter sampai bagian ujungnya sini dengan lipatan setengah sentimeter, lalu dilipat lagi 1 cm dan dijahit di bagian atas. 9. Buat tali bolero ukuran 60 cm kali 80 cm, panjang kali lebar, dan untuk lebarnya bisa dikurangi sesuai dengan selera masing-masing. Lalu tali bolero itu dijahit dari tepi kain bagian buru 1 cm dari tepi. Jahitan tepi tali digeser ke tengah, lalu ujung tali bawah atau atas dijahit 1 cm atau 1 sepatu. Setelah selesai dijahit, tali dibalik ke bagian baik, lalu tali dirapikan dengan cara disetrika. 10. Potong kain untuk leher bolero sesuai panjang tepi dan bolero depan, lalu potong viselin sesuai panjang kali lebar kain dan setrika viselin di atas kain leher bagian buru. 11. Jahit leher bolero dengan cara bagian baik kain leher bertemu bagian baik badan, jahitan dengan kampu 1 cm, dan selipkan tali bolero sesuai selera masing-masing, bisa di pinggang, di bawah pinggang, di atas, dan lain-lain. Yang ke-12, jahit bagian bawah leher bolero. Sebelum dijahit, leher bolero dilipat ke bagian baik badan depan dan disisain 1,5 cm atau 2 cm. Kamu berada di bagian buru kain leher. Setelah itu, jahit dari bagian bawah lipatan badan depan bagian bawah. Lakukan hal yang sama pada ujung kain leher yang satunya lagi. Yang ke-13, selesai leher bolero dijahit ujung kanan dan kirinya, lalu dibalik. Yang ke-14, setelah dibalik kain dijahit lagi dan bagian baik asalkan jahitannya di tengah-tengah antara leher bolero dengan badan. Waktu dijahit, jahitan ada di tengah pas dijahitan, jadi tidak terlihat kalau misalnya boleronya nanti sudah jadi. Dan cara menjahitnya adalah bagian kain leher dan badan agak ditarik ke samping kanan dan samping kiri ya, lalu dijahit supaya jahitannya tidak mengenai kain leher. Dan bagian bulu badan, jahitan yang ditumpukkan di kain leher harus dilipat ke dalam dan ditindas jahitannya sebisa mungkin kecil. Apabila tidak bisa, maka paling maksimal 3 mili. Yang ke-15, setelah selesai semuanya, bolero disetrika dan diberi nama pada kertas, entah itu di sini atau di mana, terserah selera masing-masing. Yang ke-16, setelah disetrika dan diberi nama, bolero dilipat serapi mungkin dan dimasukkan ke dalam plastik kemasan bolero. Kurang lebih langkah-langkah menjahit bolero seperti itu. Karena langkah-langkah itu sendiri hasil analisis saya, jadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.